Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Kita berjumpa kembali di dalam kajian kita di fikih siasah pada sesi atau di pertemuan yang ke-13. Dan pada pertemuan ke-13 ini kita membahas tentang Islam, perempuan, dan demokrasi. Ini adalah tema yang kontemporer begitu ya, dibandingkan dengan tema-tema sebelumnya. Kenapa kita bahas tema ini? Tentunya kita ketahui bahwa membahas tentang perempuan dengan segala relasinya tentu sangat menarik untuk kita bahas, karena perempuan memiliki sisi yang menarik, misalkan dari sisi gender, dari sisi pembagian kerja, dari dia fungsinya sebagai penggerak dalam politik misalkan, dan selalu diperhatikan hak-haknya begitu ya. Nah, tentunya ini sangat menarik kalau kita kaji bagaimana perempuan ya di dalam sistem yang lebih dominan patriarki. Lalu kita hubungkan dengan demokrasi dan Islam, tentunya sesuatu yang menarik ya. Sebagaimana kita ketahui ya, iklim demokrasi yang patriarkal itu masih dengan mudah kita jumpai. Jadi bagaimana demokrasi ala perempuan ya, yang harus kita miliki pada saat ini? Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang menarik ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya, terutama dalam Indonesia, itu tentunya ada persamaan derajat ya, dalam semua wilayah tatanan publik yang penting ya, termasuk dalam bidang politik, karena perempuan di sana juga bisa menduduki posisi-posisi dalam pengambilan keputusan dan juga dalam pengambilan politik gitu. Oke, kita lanjutkan saja. Apa yang akan kita bahas? Pertama adalah Islam dan demokrasi, kemudian Islam, perempuan, dan demokrasi. Nah, demokrasi itu apa? Demokrasi itu secara bahasa adalah demos dan krato atau kratio. Nah, secara bahasa demos itu artinya masyarakat, kemudian krato atau kratio itu artinya pemerintahan. Jadi secara mudahnya ya, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat atau pemerintahan oleh rakyat, rule by the people. Nah, maka kemudian secara istilah diartikan pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka, yaitu rakyat, atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Ini adalah arti dari demokrasi. Sedangkan kalau kita melihat dari prinsip demokrasi, pertama adalah kebebasan berbicara. Nah, kebebasan berbicara berfungsi untuk ya, sebagai kontrol di dalam kepemimpinan atau mengontrol kekuasaan. Tentunya
kebebasan berbicara di sini itu dibatasi oleh hukum. Yang kedua ada pelaksanaan pemilu. Nah, pemilu di sini ini adalah sebagai sarana secara konstitusional untuk melihat dan menilai apakah pemerintahan yang berkuasa itu kemudian layak untuk menjadi penguasa lagi. Kemudian yang ketiga, kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Artinya apa? Bahwa dalam demokrasi itu mengikuti adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah sejalan atau sistem demokrasi itu memainkan peranan penting ya, rakyat berhak dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya. Kemudian yang kelima adalah demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan-pemisahan ini, maka diharapkan ada checks and balance, sehingga kekuasaan itu terbebas dari praktik-praktik eksploitatif, terbebas dari kekuasaan yang otoriter. Kemudian yang berikutnya yang nomor 6, demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Nah, jadi demokrasi itu menekankan adanya supremasi hukum. Dan yang ketujuh adalah semua individu atau kelompok itu bebas melakukan perbuatan. Oleh sebab itu, di dalam demokrasi semua orang itu bebas memiliki hak milik, kemudian memiliki hak-hak secara individual itu secara bebas. Nah, kita lanjut pada yang berikutnya. Bagaimana sih negara yang demokratis? Negara yang demokratis itu kalau kita mengacu pada hasil Kongres Amerika tahun 1989, yang pertama adalah didirikan sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif ya, berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil. Kemudian yang kedua, diakui secara efektif kebebasan yang fundamental dan kemerdekaan pribadi, termasuk bagaimana kebebasan beragama, berbicara, dan berkumpul. Kemudian yang ketiga adalah dihilangkan semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik. Yang keempat adalah diciptakan suatu badan kehakiman yang bebas. Kemudian dan yang terakhir adalah didirikan kekuasaan militer, keamanan, dan kepolisian yang netral atau tidak memihak. Rekan-rekan yang berbahagia, lalu apakah demokrasi yang berkembang dari barat ini sesuai dengan hukum Islam? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa konsep demokrasi itu banyak yang mengatakan atau sebagian mengatakan ya, mirip dengan konsep syuro di dalam Islam. Apakah sama itu? Nah,
Kalau kita mengkajinya bahwa syura itu dari syawara yusawiru yang diartikan menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Nah, makna syura sendiri itu saling menjelaskan, merundingkan pendapat atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Artinya musyawarah gitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kemudian menjadi musyawarah. Nah, kata syura itu ada di dalam Al-Quran setidaknya di dalam 3 ayat ya. Jadi dalam 3 ayat itu ada kata syura. Pertama di dalam Quran surat Al-Baqarah 233 ya. Ini tentang kok diharuskannya bermusyawarah ya ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, termasuk di dalam menyapih anak ya setelah berusia 2 tahun. Kemudian yang kedua itu di dalam surat Ali Imran ayat 159. Nah, ini adalah ayat Al-Quran ya, yang memberikan uraian ya tentang salah satu ciri seorang mukmin, yaitu mendirikan sholat dengan baik dan benar ya, menafkahkan rezeki dengan amanah, dan ia selalu bermusyawarah ya sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke 30 maaf ya, itu tadi Asy-Syu'ari itu tadi makna ayat ke Asy-Syu'ara ayat 38 ya. Jadi ciri seorang mukmin itu salah satunya selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan, itu Asy-Syu'ara ayat 38. Kemudian kalau di Ali Imran ayat 159 ini tentang kekalahan kaum muslimin ya bagi umat Islam pada waktu itu di perang Uhud. Lalu Nabi sendiri mengalami luka-luka ya, atas kejadian itu, maka diturunkanlah ayat Ali Imran ayat 159 ya, agar memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang bersangkutan bagi kemaslahatan umat. Nah, kemudian ada 3 pendapat untuk menjawab apakah konsep demokrasi dengan syura dalam Islam itu adalah sama. Yang pertama adalah dikatakan 2 hal yang identik. Jadi ya, tetapi juga terdapat perbedaan. Yang berikutnya adalah 2 istilah yang memiliki persamaan dan tak sedikit juga ada perbedaan di sana. Kemudian yang ketiga itu 2 istilah yang mempunyai persamaan. Kita ke pendapat yang pertama, yaitu yang mengatakan sebagian dari mereka memandang demokrasi dan syura adalah 2 hal yang identik, akan tetapi juga terdapat perbedaan. Nah, salah satu tokoh yang mengatakan ini adalah Imam Khomeini, yang dia mengatakan bahwa di satu sisi ya, Iran menganggap bahwa Tuhan sebagai penguasa mutlak yang semua perintahnya harus diikuti, sedangkan di sisi lain sebagai negara republik Iran memandang perlunya partisipasi rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti lewat pemilu untuk memilih wakil mereka atau wakil rakyat di parlemen atau di pemilu presiden. Nah,
Presiden Iran merupakan pemerintahan hukum Tuhan atas manusia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi juga dengan parlemen yang bertugas menyusun program untuk berbagai kementerian dengan kekuasaan tertinggi di tangan seorang faqih. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Nah, di sini tidak dikatakan juga bahwa demokrasi itu sama dengan suro. Kenapa? Karena tidak berpegang pada syarat Islam. Ya, karena menurut Imam Khomeini, demokrasi konvensional sangat rentan terhadap perilaku diktator, karena demokrasi memungkinkan penguasa melakukan upaya tertentu merebut dan mengaruhi kekuasaan legislatif dan menciptakan undang-undang tersendiri yang itu berfungsi untuk memperluas kekuasaannya. Ya, dengan begitu bahwa sistem syuro sebenarnya tetap melangkah lebih maju ditimbang demokrasi yang modern. Kenapa? Karena pada sistem syuro itu mewajibkan para penguasa berpegang pada syariat atau tidak memungkinkan mereka mencampurinya sekalipun pada persoalan yang tidak dijelaskan secara pasti, karena itu wewenang para ulama. Nah, kemudian yang kedua adalah apakah sama antara konsep demokrasi dan syuro? Nah, ada yang mengatakan bahwa itu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda, maka harus ditolak. Ya, yang mengatakan pendapat ini adalah, atau yang sependapat dengan pendapat ini adalah Syekh Fadl Nuri, Sayyid Qutb Asy'arawi, Ali bin Hajj, kemudian Hasan Turabi, Abu Al-A'la, Abu Al-Maududi. Nah, demokrasi adalah persamaan semua warga negara, dan hal ini menurutnya sangatlah tidak mungkin di dalam Islam. Di dalam demokrasi, perbedaan yang luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi. Misalnya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, antara yang kaya dengan yang tidak kaya atau orang miskin, antara faqih ahli hukum dengan penganutnya. Nah, tidak hanya itu, ia juga menolak legislasi manusia. Agama Islam menurutnya tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan, dan dalam Islam tak ada seorang pun yang diizinkan mengatur hukum. Karena itu ia menegaskan bahwa demokrasi itu kemudian sangat bertentangan dengan Islam. Nah, kalau Sayyid Qutb itu mengatakan kenapa dia menolak demokrasi, karena demokrasi itu adalah sebagai pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang ya kepada orang lainnya. Menurutnya, yang mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan penentangan secara menyeluruh terhadap kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi. Bahkan ia mengatakan bahwa agresi menentang kekuasaan Tuhan adalah bentuk jahiliyah. Negara Islam harus berdasarkan prinsip musyawarah. Karena itulah Islam ya sebagai sebuah sistem hukum dan moral sudah dianggap lengkap ya, sehingga dengan demikian tidak ada perlu atau sudah tidak perlu lagi ya legislasi yang lain yang mengatasinya ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang berusaha mendamaikan dua pendapat di atas, yaitu mendamaikan konsep syuro dan demokrasi. Nah, bahwa keduanya itu memiliki persamaan. Kelompok yang mendukung ini adalah Muhammad Hussein Haikal, Fahmi Huwaidi, Muhammad Toha, Abdullah Ahmad An-Naim, Bani Sadr, Mahdi Bazargan, Hasan Al-Hakim, dan kader Indonesia itu ada Amin Rais. Nah, demokrasi menurut pendapat yang ketiga ini substansinya sangat dekat dengan Islam. Ya, pertama adanya ditunjukkan dari hadis yang menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. Islam kemudian juga menolak ya, kediktatoran. Dalam Islam ya
pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat, dan mereka tentu saja seperti yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan. Nah, dan yang kelima adalah suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan, tidak identik dengan kekufuran dan ketidaksyukuran. Dan yang keenam adalah legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan. Oke, ini adalah tema kita tentang apakah sama antara konsep demokrasi itu dengan demokrasi dengan syura. Lalu bagaimana hubungan antara Islam dan demokrasi dalam konteks Indonesia? Nah, Indonesia memang cukup unik karena secara kuantitas ya, penganut agama Islam itu paling banyak itu memang ya penganut agama Islam dan berdiri di atas demokrasi, yaitu di Indonesia paling banyak ya di Indonesia. Dalam penerapan demokrasi ya, Indonesia adalah negara yang paling mungkin dianggap berhasil gitu ya, di dalam menerapkan isu-isu demokrasi. Nah, di dalam penelitian ya, mengatakan ya, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mujani dalam disertasinya, dia mengatakan bahwa tidak ada unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dalam signifikan dengan satu unsur demokrasi. Maksudnya apa? Ya, artinya tidak di dalam konteks Indonesia itu misalkan tidak ada tidak ada pernyataan yang benar atau tidak dibenarkan pernyataan misalkan semakin Islami seorang muslim ia semakin menjauhi demokrasi. Itu tidak ada, tidak terbukti itu ya, tidak terbukti. Jadi tidak bertentang banyak pendapat ya, dalam konteks Indonesia itu tidak ada nilai-nilai yang berseberangan antara Islam dan demokrasi secara umum. Ya, semakin Islami seorang muslim ya semakin cenderung tidak percaya kepada non-muslim. Ini juga tidak sepenuhnya dibenarkan ya, menurut penelitian Saiful Mujani. Nah, artinya dalam konteks di Indonesia hubungan Islam dan demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, entah itu dalam pendapat, entah itu dalam praktek. Secara umum bahwa demokrasi di Indonesia itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian yang berikutnya perlu kita catat bahwa di dalam Al-Quran itu memiliki pandangan progresif dalam melihat posisi dan eksistensi perempuan di dalam kehidupan. Nanti bisa kita cek ya di dalam ayat Al-Quran bahwa semua manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi, dan tugasnya itu adalah untuk memakmurkan bumi dan kesejahteraan manusia. Dan ini tidak ditunjukkan khusus kepada wanita saja. Di dalam berbagai aktivitas ya, di dalam berbagai amal, laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Tuhan ya. Jadi sangat jelas saya kira di situ. Nah, kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 34 misalkan kita bisa melihat bahwa
Al-Quran itu tidak menganut paham the second sex atau tidak menduakan perempuan itu berdasarkan jenis kelamin, tidak, atau mengistimewakan suku tertentu. Setiap orang itu memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan, itu sama tanpa membedakan jenis kelamin, tanpa membedakan suku bangsanya, ya, dan memiliki potensi yang sama untuk menjadi abid atau menjadi khalifah. Nah, Islam sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai bentuk rahmat, ya, mengakui keutuhan kemanusiaan wanita yang setara dengan laki-laki. Ya. Ukuran kemuliaan seorang manusia itu diukur dari sisi mana? Diukur dari bagaimana prestasi dan kualitas takwanya tanpa membedakan bangsa, etnis, dan kelamin. Nah, ini kan juga disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 34. Nah, jadi banyak ayat yang mengatakan tidak bahwa Islam itu tidak memandang, meremehkan perempuan, tidak, ya. Jadi sudah lama Islam itu datang, beribu-ribu tahun sebelum Islam, wanita selalu dipandang tidak memiliki arti kemanusiaan yang utuh, dan oleh sebab itulah, ya, Islam kemudian bersuara, datang dengan menyuarakan hak perempuan, ya. Bahkan sebelum Islam datang, wanita itu tidak dianggap manusia, dianggap sebagai harta yang bisa diwariskan, yang bisa dikubur hidup-hidup, yang tidak memiliki hak waris. Tetapi kemudian Islam datang menyuarakan keyakinan, menghargai karya-karya mereka, dan Islam juga sangat mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita pada yang terakhir pada Islam, perempuan, dan demokrasi. Tadi sudah saya buka bahwa di dalam agama, ketika kita membahas perempuan itu tentunya tidak lepas dari isu-isu gender. Nah, kita melihat, ya, bagaimana wanita itu bisa eksis di mana demokrasi itu penuh dengan sistem yang sangat patriarki. Itu bisa kita cek, ya, di dalam berbagai negara, dan ini adalah isu-isu yang selalu menarik di berbagai belahan negara, isu-isu yang selalu diperbincangkan, diperdebatkan, dipermasalahkan di dalam konteks dunia, bukan hanya di dalam negara-negara yang berkembang demokrasinya, tetapi juga negara-negara yang sudah mapan demokrasinya. Nah, kalau kita cek di Asia saja, ya, ya, setengah dari populasi penduduk di Asia, dan dalam setiap pemilihan umum perempuan menjadi penyumbang suara terbanyak. Tetapi pada saat yang sama, wanita hanya memiliki peranan dan posisi marginal serta tidak strategis di dalam berbagai tingkatan struktur pemerintahan. Ya, di dalam negara Asia yang maju, di mana banyak kalangan wanita yang telah berhasil secara pendidikan dan jabatan profesional, tetapi mereka belum tentu bisa berhasil di dalam politik. Tetapi kemudian di negara-negara yang pembangunan ekonominya masih rendah, justru representasi politik wanitanya itu malah lebih tinggi. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang menarik catatan, dan tentunya di setiap negara negara-negara di benua lain itu ada catatan-catatan yang menarik bagaimana posisi perempuan itu di dalam ranah politik. Kemudian kalau kita baca, memang perempuan secara historis itu dari sisi politik sangat dimarginalkan, artinya diduakan. Kita bisa melihat di dalam kerajaan perempuan itu mungkin hanya posisinya sebagai selir,
posisinya hanya sebagai istri raja begitu ya, tidak kemudian terjun di dalam politik, tidak ya, kecuali mereka yang mungkin hidupnya di istana, dan itu pun tidak sebegitu signifikan di dalam mengaruhi kehidupan kerajaan misalkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dalam konteks Indonesia. Nah, di dalam konteks Indonesia partisipasi wanita dalam politik ya sebenarnya sangat terbuka luas ya, sangat terbuka luas ya. Kalau kita baca ya, di dalam Undang-Undang Dasar ya, peranan wanita itu masih bisa terbuka luas ya, sangat terbuka luas. Kalau kita baca misalkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2 Undang-Undang Dasar 27 Undang-Undang Dasar 1945, di sana jelas bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ya, dan sama di dalam kedudukan hukum. Artinya di sini bahwa perempuan itu ketika bekerja di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang termasuk di bidang politik itu tidak bisa dibedakan. Artinya sama bahwa ketika dia mendapatkan pekerjaan itu tidak bisa dibedakan, termasuk dalam bidang politik. Nah, di dalam konteks Indonesia itu khusus di dalam bidang politik ya, beberapa partai politik itu sudah dikuasai oleh perempuan gitu ya, sudah diketahui oleh perempuan. Ini artinya sebagai sebuah kemajuan di negara kita sebenarnya ya, di dalam menempatkan perempuan di dalam politik. Nah, itu dari sisi organisasi, artinya perempuan itu di dalam konteks Indonesia, di dalam politik Indonesia itu sudah bisa menjadi jabatan tertinggi di dalam politik, yaitu sebagai ketua umum misalkan, sebagai penasihat mungkin. Jadi jelas sekali bahwa politik itu sudah wanita di dalam konteks perpolitikan Indonesia sudah dihargai, sudah sangat-sangat bisa kita katakan lebih bagus gitu ya, dibandingkan mungkin negara lain yang mungkin tidak sampai seperti itu. Kemudian di Indonesia sendiri presiden itu bisa dari perempuan, karena di dalam pasal 6 ayat 1 dikatakan presiden adalah warga negara Indonesia. Nah, di situ tidak dijelaskan kelaminnya harus laki-laki, tidak harus perempuan. Artinya semua, baik itu laki-laki atau perempuan itu bisa menjadi pemimpin di Indonesia ya. Jadi ini tentunya sangat menarik untuk dikaji, di mana negara yang mayoritas muslim tetapi di dalam dunia politik itu bisa seorang perempuan menjadi ketua partai politik, bisa menjadi presiden. Nah, ini sesuatu yang menarik apabila kita dibandingkan dengan negara-negara yang juga mayoritas muslim ya. Apakah negara-negara yang mayoritas muslim itu juga bisa memberikan hak yang sama terhadap perempuan itu seperti di Indonesia? Nah, di dalam konteks legislasi yaitu ada beberapa undang-undang yang selalu berusaha untuk meningkatkan derajat perempuan atau kesetaraan lah dengan laki-laki di dalam politik ya. Kalau kita lihat yang paling banyak itu yang ini, kalau kita katakan dengan politik itu ya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, di mana ketika di dalam pengurusan partai politik itu harus minimal 30% ya, itu terdiri dari wanita. Kemudian juga di dalam pemilihan umum ya, DPR, DPD dan DPRD maka di sana juga ada syarat 30% ya. Affirmative action-nya itu adalah memasukkan affirmative action-nya itu 30% dengan pasal yang 11 dari Undang-Undang Pemilu sebelumnya, dengan serta memasukkan sistem siberatnya sedemikian rupa calon-calon itu adalah dari perempuan dengan kisaran minimal adalah 30%. Nah, kemudian di negara kita juga ada menteri pemberdayaan perempuan. Ini artinya bahwa perempuan di dalam
di dalam kehidupan bernegara, terutama juga dalam politik, itu diperhatikan di dalam negara kita. Artinya memiliki peranan yang membuka peran wanita itu di dalam politik dan lain sebagainya itu lebih luas dalam konteks Indonesia sekali lagi. Nah, tentunya undang-undang ini juga tidak terlepas dari dari peran politik, walaupun memang sebenarnya tidak praktik, walaupun tidak semuanya di sini itu khas mereka terlibat dalam politik. Tetap undang-undang yang sedemikian ini ya, tentunya tidak terjadi kalau tidak ada perhatian terhadap perempuan, tidak ada perhatian terhadap perlindungan saksi dan korban dan lain sebagainya. Dan sekali lagi bahwa di dalam konteks Indonesia peran perempuan di dalam demokrasi itu masih sangat luas sekali. Kita bisa melihat bagaimana gubernur, bagaimana kita bisa melihat pemimpin daerah kita itu sebagian itu berasal dari perempuan, dan ini tentunya menjadi catatan yang penting, di mana ketika kita berada di Indonesia yang mayoritas muslim, ternyata tidak segan juga tidak anti juga untuk memilih perempuan sebagai pemimpin ya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu tidak layak menjadi wanita tidak layak menjadi pemimpin karena akalnya atau sifatnya yang menggunakan perasaan. Nah, tetapi di dalam konteks Indonesia yang mayoritas muslim itu kita bisa menemukan dengan mudah bahwa peran perempuan di dalam konteks politik itu sangat-sangat luas sekali. Nah, ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana ya warga negara Indonesia, bagaimana aturan jadi dari sisi hukumnya mendukung, kemudian dari sisi warga masyarakatnya juga mendukung, dan dari berbagai hal tentunya mendukung hal itu ya. Artinya bahwa itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, artinya melalui proses ya. Semoga ke depan ya negara dalam konteks ini adalah Indonesia selalu bisa menempatkan ya perempuan menjadi untuk bisa terlibat di dalam politik ya. Kenapa? Karena tidak mungkin ya di dalam kehidupan kita ya, isu-isu perempuan itu bisa ditangani kalau di dalam ya keterlibatan politik itu tidak ada perempuan di sana, tidak mungkin. Jadi artinya begini, artinya bahwa perhatian pemerintah atau negara terhadap perempuan ya yang dimarginalkan atau yang diduakan tadi itu tidak bisa terselesaikan permasalahannya jika ya di dalam aksi politik, di dalam keterlibatan politik itu tidak ada perempuan di sana. Maka tadi sudah saya katakan bahwa sudah bagus dengan berbagai regulasi tadi yang di sana itu mengikut sertakan perempuan ya, sehingga ya, isu-isu perempuan yang berkembang, kemudian permasalahan-permasalahan tentang perempuan itu bisa diselesaikan ya, bisa diselesaikan karena di dalam perkumpulan politik, di dalam musyawarah itu ada keterlibatan perempuan, sehingga suara mereka bisa didengar, suara mereka bisa bisa dikonfirmasi, bisa diselesaikan permasalahan mereka. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.